Selamat datang pada video praktikum karbohidrat. Pada praktikum kali ini akan dilakukan analisis karbohidrat berupa pati dengan metode hidrolisis asam dan penentuan kadar glukosa menggunakan metode Fehling. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menentukan kadar glukosa dari proses hidrolisis pati. Yang kedua, menentukan kadar karbohidrat setelah proses hidrolisis. Yang ketiga, mengetahui mekanisme dan menganalisis uji glukosa dan karbohidrat menggunakan metode Fehling. Bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada sampel, HCl 37%, glukosa anhidris, NaOH, Fehling A dan Fehling B, kemudian ada methylene blue sebagai indikator. Untuk alat yang kita gunakan ada timbangan, buret, magnetic stirrer plus heater, water pad, labu leher 3, termometer, pendingin balik, klem, statif, pipet volume, pipet tetes, gelas ukur, kompor listrik, Erlenmeyer, beker glass, cawan porselin, corong, dan indikator pH. Pada praktikum karbohidrat, hal yang pertama kita lakukan adalah uji densitas yang dilakukan 1 hari sebelum praktikum untuk menghitung LPR serta menentukan kebutuhan massa sampel yang akan digunakan pada proses hidrolisis. Langkah awalnya, kalian kalibrasi timbangan terlebih dahulu dengan cara mengenolkan timbangan saat kaca arloji sudah di dalam timbangan, lalu timbang sebanyak 1 gram sampel padat berupa tepung. Kemudian, masukkan sampel yang tadi kalian sudah timbang ke dalam gelas ukur dengan bantuan kertas yang dibentuk seperti corong agar tidak ada sampel yang terbuang. Ambil 5 ml aquades menggunakan pipet volume, kemudian masukkan aquades ke dalam gelas ukur yang berisi sampel. Amati perubahan volume di dalam gelas ukur untuk menghitung densitas dengan persamaan densitas sama dengan massa dibagi perubahan volume. Sebelum melakukan standarisasi Fehling dan hidrolisis pati, maka kalian timbang semua sampel dan juga reagen yang kalian perlukan. Pertama, timbang sampel padat dengan massa yang sesuai pada perhitungan LPR kalian. Timbang glukosa anhidris sebanyak 0,625 gram yang nantinya akan diencerkan menjadi 250 ml. HCl dapat diambil di ruang asam. Ketika kalian menggunakan ruang asam, pastikan kalian sudah paham betul prosedur dalam menggunakan ruang asam. Kemudian, ambil HCl sesuai kebutuhan kalian di LPR. Untuk membuat larutan glukosa anhidris, kalian gunakan labu ukur berukuran 250 ml. Masukkan glukosa yang sudah kalian timbang tadi ke dalam labu ukur menggunakan bantuan kertas. Lalu tambahkan aquades, kemudian aduk dulu hingga semua larut. Lalu baru ditambahkan aquades lagi hingga tanda batas. Setelah itu, kocok labu ukur agar larutannya dapat kembali. Masukkan larutan glukosa anhidris yang sudah dibuat ke dalam buret mencapai 50 ml. Kemudian pasang buret pada statif dan klem sebagai rangkaian titrasi seperti pada video. Standarisasi larutan Fehling. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan standarisasi yang pertama, ambil 15 ml glukosa anhidris. Kemudian, ambil 5 ml Fehling A dan campurkan ke dalam Erlenmeyer yang sama dengan glukosa anhidris. Ambil juga 5 ml Fehling B dan pastikan pipet volume yang digunakan untuk ketiga reagen tersebut berbeda. Larutan tersebut kemudian dipanaskan di atas kompor listrik. Jangan lupa gunakan termometer untuk mengukur suhu larutan. Panaskan larutan tersebut hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius.
Dan ketika kalian akan melihat suhu larutan, maka angkat termometer agar yang terukur itu suhu larutan, bukan suhu kompor. Setelah suhu larutan mencapai 70 derajat, tambahkan 3 tetes indikator metilen blue. Lakukan titrasi dalam keadaan panas. Jaga suhunya antara 60 hingga 70 derajat Celcius hingga larutan berubah warna dari biru menjadi merah bata dan terdapat endapan. Catat volume titran sebagai F dan lakukan titrasi sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah proses hidrolisis pati. Perhatikan dengan baik bagaimana penyusunan rangkaian alat untuk proses hidrolisis. Letakkan kompor di atas tatakan statif, lalu letakkan water bed yang berisi air di atasnya. Kemudian, pasang labu leher 3 pada klem bagian bawah dan pasang pendingin balik yang disatukan dengan labu leher 3 pada klem bagian atas agar rangkaian dapat berdiri tegak seperti dalam video. Kemudian, pasang selang pada ujung atas dan bawah pendingin balik untuk aliran air masuk dan keluar. Pasang juga termometer pada salah satu leher labu leher 3. Langkah awalnya yaitu campurkan sampel dengan Aquades sesuai dengan LPR dan aduk hingga homogen. Setelah diencerkan, masukkan ke dalam labu leher 3 dengan bantuan corong. Lalu tambahkan HCl sebagai katalis untuk mempercepat reaksi hidrolisis. Jangan lupa untuk memasukkan magnetic bar agar larutan homogen dengan katalis. Kemudian atur suhu dan skala dan hidrolisis dilakukan selama 1,5 jam. Setelah reaksi selesai, dinginkan larutan dengan mengganti air pada water bed. Setelah larutan dingin, kemudian dimasukkan dalam labu ukur 500 ml untuk dapat diencerkan dengan Aquades mencapai tanda batas. Larutan hasil hidrolisis yang sudah diencerkan menjadi 500 ml kemudian diambil sebanyak 5 ml dalam gelas ukur. Untuk menetralkan larutan, ambil NaOH sedikit demi sedikit dan sambil dihomogenkan dengan larutan. Lalu cek pH larutan hingga pH-nya netral mencapai pH 7 dengan bantuan kertas indikator pH. Yang tandanya ketika dia diteteskan di atas kertas indikator, maka kertas tersebut akan berubah warna menjadi warna hijau yang artinya itu sudah netral. Larutan yang sudah netral itu kemudian diencerkan kembali dengan Aquades hingga mencapai 100 ml. Dari 100 ml larutan itu akan dilakukan uji Fehling, yaitu dengan cara ambil sebanyak 5 ml larutan tersebut, kemudian kita campurkan dengan 15 ml glukosa anhidris, 5 ml Fehling A, dan 5 ml Fehling B ke dalam Erlen barrier seperti dalam video.
Larutan tersebut kemudian dipanaskan di atas kompor listrik. Jangan lupa gunakan termometer untuk mengukur suhu larutan dan panaskan larutan hingga mencapai 70 derajat. Setelah suhu larutan mencapai 70 derajat, tambahkan 3 tetes indikator methylene blue. Kemudian lakukan titrasi dalam keadaan panas dan jaga suhunya antara 60 hingga 70 derajat hingga larutan berubah warna dari biru menjadi merah bata dan terdapat endapan. Catat volume titran yang digunakan sebagai M. Melalui praktikum ini, kadar glukosa hasil hidrolisis dapat ditentukan secara kuantitatif dan kadar pati dalam sampel dapat dihitung berdasarkan stoikiometri reaksi reduksi Berlin. Demikian video praktikum karbohidrat. Terima kasih.